Tuhan Allah ada padaku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Pada waktu itu, datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan ia bakar ke dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, siapa yang di rumahnya, di kontrakannya, atau di mana-mana belum pernah kedatangan tamu, angkat tangan. Yang belum pernah kedatangan tamu, angkat tangan. Enggak ada ya? Berarti sudah pernah kedatangan tamu semua ya? Pernah ya? Nah, saya percaya kalau Anda kedatangan tamu, Anda pasti akan berbuat sesuatu. Menyiapkan paling tidak tempatnya, mau ketemu di mana, rumahnya mau dibersihkan, atau mau dibuatkan minum apa, atau nanti akan dibawakan apa, atau bahkan ketika Anda mau ngajak atau mengundang orang-orang berdoa di rumah, Anda juga mempersiapkan rumah Anda dengan menyapunya, membersihkannya, dan sebagainya macamnya. Nah, demikian pula ketika kita membaca, merenungkan Minggu Advent ketiga ini, Yesus segera akan datang, Yesus akan segera masuk dalam dunia kita, akan mendekat, terutama pada saat Natal nanti. Yesus yang muncul, yang hadir dalam wujud bayi sebagai manusia itu, maka akan segera datang dan hadir di tengah-tengah kita. Maka
Jelas banyak orang bertanya, apa yang harus kami lakukan, apa yang kami siapkan supaya tidak salah ketika menyiapkannya dan menyambutnya itu dengan benar. Nah, mereka bertanya-tanya juga, kok Yohanes Pembaptis jangan-jangan dia yang disebut Mesias, jangan-jangan dia yang hendak datang. Ya wajar mereka bertanya seperti itu, karena pada waktu itu, pada zaman itu, kira-kira 400 tahun, kira-kira ya, mohon maaf saya kira-kira, karena saya tidak menghitungnya sendiri, ya, saya kira-kira hanya membaca dari buku-buku para ahli, jadi kira-kira, kalau menghitung sendiri, saya waktu belum lahir, jadi nggak pernah hitung, ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kira-kira 400 tahun sebelum Yohanes datang, hadir, itu dikatakan nabi-nabi yang dengan besar, ya tidak bermunculan, maka orang menantikan pengharapan sungguh-sungguh untuk membebaskan mereka ini dari belenggu penjajahan kekaisaran itu Romawi, kemudian mereka yang ditindas oleh para pemungut cukai, militer pun juga menindas. Nah, harapannya adalah memberikan kebebasan kepada mereka. Ketika Yohanes menunjukkan, ini loh akan datang, maka mereka bersukacita, mereka bergembira. Dalam bacaan kedua, bersukacitalah senantiasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ini pertanyaan, apa yang menjadi sumber sukacita Anda dalam hidup ini? Apa kira-kira? Uang, pekerjaan, keluarga, atau apa yang menjadi sumber sukacita? Nah, kalau mau sumber sukacita adalah, kalau kita mau cari, yaitu pertobatan. Kok pertobatan menjadi sumber sukacita? Kenapa? Karena dengan pertobatan yang kita lakukan, kita menerima Yesus. Menerima Yesus sungguh-sungguh, ya sungguh-sungguh, menjadikan Yesus sebagai pegangan hidup kita, menjadikan Yesus sebagai andalan hidup kita, dan menjadikan Yesus sebagai tujuan hidup kita. Maka ketika kita menerimanya, kita juga akan merasakan kasih itu dan sukacita yang luar biasa. Lalu perlu ada pertobatan, ya ada buahnya, ada hasilnya. Jangan hanya menerima, diam saja selesai. Tidak. Maka seperti yang ditanyakan oleh orang-orang pada Yohanes Pembaptis, apa sih yang mau itu, yang mau dilakukan? Nah, kepada para pemungut cukai, pedagang, Yohanes mengatakan, jangan menagih lebih banyak dari yang ditetapkan. Nah, bahasa sekarang, jangan melakukan korupsi, jangan melakukan pungli pada orang-orang. Ya cukupkanlah dengan standarnya segitu ya segitu, jangan ditambah-tambahkan lagi agar bisa lolos. Pada tentara, pada polisi, atau kan sekarang pakai pejabat, pejabat negara, pejabat gereja, ya dikatakan supaya tidak menindas rakyat kecil, cukupkanlah juga dengan gaji yang sudah dimiliki dan berlakulah adil sesuai dengan kuasa yang diberikan dan dimiliki oleh orang-orang itu. Nah, itulah yang diharapkan. Maka kita diminta juga untuk berlaku adil dan lurus. Lurus di hadapan Tuhan, lurus di hadapan sesama, dan harapannya adalah kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Inilah yang menjadi buah dari pertobatan. Karena ketika kita dalam hidup ini, fokus kita, konsentrasi kita pada Tuhan, bukan lagi pada diri kita masing-masing. Kalau kita fokus pada diri, kita menjadi orang-orang yang egois, orang-orang yang tidak mau berbagi, orang-orang yang pelit, yang kikir, orang-orang yang mau menumpuk harta saja, tidak mau memberikan kepada orang lain. Nah, ini akan menjadi orang yang susah, orang yang berat. Kenapa? Karena dia tidak bisa memberikan kasih itu kepada sama. Padahal Allah pertama-tama berinisiatif untuk mengasihi kita. Allah mengampuni kita, tapi kenapa kita tidak memberikan itu kepada orang lain? Nah, maka kita diminta untuk memberikan kasih pada sama, memberikan pengampunan juga pada orang lain. Karena kita pernah diampuni, karena kita pernah dimaafkan, maka kasih itu, pemaaf itu juga perlu juga diterima oleh orang banyak. Atau jangan-jangan ketika kita berdoa, Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah dosa tetangga kami. Apakah seperti itu? Nah, maka ya berdoa, ketika Tuhan mengampuni kesalahan kami, tapi kalau iman gerejamu, nah ada iman juga
diampuni dan dimaafkan. Dan itu maka kita diminta juga untuk bisa mengampuni dan memaafkan. Kita juga untuk mencari arti hidup dalam diri kita, memberi arti hidup kita, bahwa hidup kita bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk sesama. Maka buatlah itu juga untuk sesama. Mungkin Anda pernah mendengar Laut Mati. Laut Mati itu katanya, karena saya belum pernah ke sana, ya, jadi katanya menampung berbagai macam aliran air yang masuk situ, sudah ditampung. Nah, ditampung tidak disebarkan lagi ke aliran sungai-sungai yang lain, tapi ya sudah mengendap di situ. Nah, ketika masuk situ, air itu juga tidak bisa digunakan untuk minum, katanya juga. Tapi kayaknya benar ya kalau mati ya, kadar garamnya tinggi. Nah, kan bahaya juga kalau diminum. Maka kembali lagi, ada kehidupan, ada kedamaian, ada kebahagiaan, karena Yesus yang memberi kepada kita semua, kita juga mampu memberikan dan membagikan kepada sesama. Jangan hanya untuk diri sendiri saja, jangan hanya ditimbun untuk diri sendiri saja, dan tidak mau dibagikan kepada orang lain. Nah, ini yang menjadi harapan. Maka kembali murah hati kepada sesama. Ada yang mengatakan, Romo, saya kan masih belum mampu untuk makan, untuk hidup aja udah pas-pasan. Lain kali aja lah, nanti kalau sudah cukup untuk semuanya, saya baru akan memberi. Nah, kan ini udah pas-pasan, pas untuk makan, pas untuk beli mobil, pas juga untuk main ke sana sih, pas juga untuk memberi. Kenapa kok pas-pasannya untuk memberi tidak ada pasnya? Padahal pas semuanya. Nah, maka Bapak Ibu Saudara kasih, nggak usah menunggu waktu nanti, menunggu lama, ya berikanlah pada orang lain itu. Jangan sampai menimbun, suka menimbun makanan. Makanannya banyak sampai busuk. Pada orang lain nggak diberikan, nggak dibagi. Padahal banyak orang yang butuh juga. Banyak orang juga yang mengharapkan bantuan kita. Daripada busuk, ya juga diberikan pada orang lain. Perut kita kapasitas berapa banyak sih nampungnya? Nah, daripada timbun banyak-banyak, ya bagikan juga kepada sama. Paulus juga mengatakan bahwa ketika dia ada dalam penjara ini, daripada dia mengoceh, daripada dia mau mengatakan, memaki sana sini, kok perlakuannya tidak ada dirinya, dia lebih baik daripada ngomong gitu, lebih baik bersyukur kepada Tuhan dan tetap berdoa daripada ngoceh-ngoceh yang enggak jelas, ngoceh-ngoceh yang selalu memaki sana sini. Oleh karena itu, kembali Nabi Stefanya mengajak kita semua agar kita semakin kuat, karena Allah sendiri menjadi pahlawan. Allah sendiri yang akan memberikan kemenangan kepada kita kalau kita mampu mengikutinya, mampu melaksanakannya dengan baik. Maka dari inti semua yang ada, kita diminta untuk jangan melalaikan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun posisi kita saat ini, entah menjadi pelayan, entah memegang amanat rakyat, warga, umat, atau kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam lingkungan, dalam masyarakat, apapun bentuk pekerjaan kita, ya kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, kerjakanlah dengan baik, kerjakanlah dengan serius. Jangan santai-santai, jangan mentang-mentang punya kuasa, lalu melakukan ini, itu, dan sebagainya yang tidak benar dan tidak adil. Maka hendaknya kita semakin mampu berbagi dan hidup jujur, tidak menggunakan kesempatan dalam kesempitan tentang kekuasaan yang kita peroleh maupun kita miliki, tidak menindas orang lain, dan hendaknya memberikan hak kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Dalam hidup ini kita diajak untuk semakin benar dalam menggunakan pemenang yang Tuhan berikan kepada kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua.